Oh, selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Prayoga. Halo semua trader-trader. Sekarang kita balik ke forex dulu karena BTC atau cryptocurrency sedang mengalami bearish dan itu perkiraan saya masih lanjut bearish kisaran 20.000 sampai 30.000 dolar kemungkinan ya. Di situ kita akan beli lagi. Cuman ya kita tunggu aja apa yang terjadi, perkembangannya seperti apa tentang cryptocurrency. Next time baru kita akan coba mencari atau menganalisa kembali. Sekarang kita masuk ke foreign exchange lagi atau forex lagi. Kita analisa lagi. Bagaimana sekarang yang kita lihat tentang Euro USD atau apa sih keadaan Euro USD yang akan terjadi? Kemungkinan seperti apa yang akan terjadi? Kayak gitu ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dong, di like dan di share ya ke teman-teman yang lain untuk analisa Euro USD-nya. Kalau ada pendapat tentang Euro USD yang lain boleh komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Apa yang akan terjadi oleh Euro USD? Kedepannya seperti apa kemungkinan analisa yang bisa aku berikan? Sekarang kita baca dulu tentang fundamentalnya. Mana fundamentalnya? Oke, dari sisi euro sendiri, inflasi utama di zona euro mencapai 1,9%. Di bawah target Bank Sentral Eropa. Jadi, targetnya Bank Eropa itu lebih bagus sebenarnya, tapi hanya 1,9%. Diperkirakan akan naik kembali di atas ya. Jumlah tersebut tidak berdampak pada euro, tidak terlalu berdampak karena para investor sekarang sedang fokus melihat Amerika Serikat atau di AS ya, di US. Karena ada NFP bentar lagi hari Jumat ya, NFP itu tentang ketenagaan kerjaan ADP atau sedikitnya di atas ekspektasi karena para investor melihat US ini sudah mulai menguat atau mendominasi tentang kekuatan dari bullnya ini. Karena laporan ADP-nya itu lebih bagus ekspektasinya kayak gitu. Jadi pastinya US atau USD akan mengalami penguatan daripada euro. Karena investor lebih fokus ke US-nya nih sampai menunggu nanti non-farm payroll. Oke. Terus sekarang kita lihat chart tentang technical analysis. Kita udah tahu nih tentang fundamentalnya seperti itu. Kita lihat tentang technical analysisnya. Kalau kita perhatikan tentang technical analysisnya, saya menggunakan exponential moving average 10, 20, 100 dan 200 dan RSI default. Jadi ini EMA 10, EMA 20, EMA 200, MA 100 sama RSI 14 ya default RSI-nya. Kalau kita lihat sekarang chartnya sekarang. Oke, aku giniin biar jelas. Sebelumnya dari sisi historis terlihat dia penurunan sudah lumayan tajam pada 8 Juni 2021 ya. Di 8 Juni itu mulai penurunan melemah. Di sini ada support yang di bawahnya sudah tertembus dan dia melanjutkan. Habis itu minggu kemarin dia sempat koreksi naik, sedikit koreksi naik. Setelah itu di sini tidak mampu menembus namanya resisten. Ya, kalau kita menggunakan ini tidak mampu menembus namanya resisten. Sebentar. Oke. Di sini tidak mampu menembus namanya resisten. Ini enggak terlalu kelihatan jadi aku agak gelapin dikit biar agak kelihatan. Bentar. Ini ya, kelihatan ya. Jadi di sini ada namanya resisten ya, dan dia sudah tidak mampu melewati itu. Dan juga di RSI, kalau kita perhatikan RSI, di situ ada hidden divergence. Di mana itu? Nah, di mana itu? Di sini.
Ini adalah naik, tapi di sini adalah turun. Ya, kita perhatikan lagi. Nah, ini ada di hidden divergence. Jadi ini akan mengalami continuous trend yang biasanya dikatakan continuous trend di sini. Dan dia kembali turun kurang dari level 50 dari RSI dan dia langsung turun. Turunnya juga lumayan nih. Dari sekarang sudah mencapai low yang sebelumnya. Dan ini mulai ngerites. Bukan ngerites, ngetes ya. Maksudnya ngetes yang namanya support yang di sini. Tapi karena fundamentalnya kemungkinan besar itu memang US-nya mengalami kenaikan atau US-nya membaik, investor beralih fokus ke US, kemungkinan sih euronya ini bakal jebol. Kita hanya cukup menunggu. Jika memang di sini nanti ini jebol ya, di sini ini memang nanti ketika ini jebol ke bawah, target kemungkinan untuk euro USD sampai di support berikutnya di sekitar sini ya, di sekitar 1,18 ini kemungkinan untuk euro untuk turun melawan USD ya. Jadi kalau kita menggunakan namanya target itu berarti kita sell jika memang ini tertembus ya. Anggapannya nanti ketika ini tertembus di sini, maka aku bisa open sell di ketika tembus tersebut dengan stop loss di atas moving average. Dan take profit ya di sini aja targetnya. Walaupun nggak worth it sebenarnya karena stop lossnya lebih besar daripada SL-nya. Tapi nanti kalau tembus, nanti aku biasanya SL aku cuman di atas ketika pertama tembus itu. Ya seginilah kira-kira. Nggak terlalu jelas ya. Aku terangin dulu biar nggak terlalu gelap. Nah, sekitar situ targetku kemungkinan. Karena dari sisi moving average juga dia lagi benar-benar turun. Benar-benar lagi keadaan turun yang menandakan euronya sedang mengalami pelemahan atau bearish kayak gitu. Jadi itu yang nanti akan aku targetin dan di situ TP-nya itu keadaan euro USD saat ini. Kalau teman-teman ada analisa lain, monggo coba di komen di bawah. Dan juga perhatikan lagi, analisa lagi menurut masing-masing pribadi karena ya ini kan analisa pribadiku. Belum tentu juga analisa yang aku buat itu selalu benar, belum tentu. Ada juga yang loss pastinya. Dan pasti untuk saat ini aku menunggu euronya ini memang menjebol support sebelumnya yang di sini. Kalau memang dia udah jebol dan itu bisa dianggap bearish atau seller udah masuk melebihi support ini, ya udah aku ikut sell. Aku ikut sell, ngikut sell ke target support berikutnya. Kayak gitu. Gimana? Teman-teman ada analisa lain? Silahkan komen di bawah. Menurut kalian bagaimana? Sesuai atau tidak? Setuju atau tidak? Itu masing-masing pribadi dipersilahkan. Ya. Itu untuk Euro USD. Nanti kita akan buat lagi tentang GBUSD sama AUD USD dan gold. Terus ya nextnya mungkin kripto. Tapi kripto yang jelas masih turun. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Untuk sama-sama kita belajar, sama-sama sharing bagaimana analisa untuk mata uang, kripto, dan saham. Oke, bye. Terima kasih.